Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Lutfiana Kuni Faizati. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan nama Bu Lutfi. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Lutfi ya. Jadi nanti jika ada materi atau tugas yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anak bisa WA ke nomor Bu Lutfi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat, ceria, dan juga bahagia ya. Sehingga anak-anak bisa semangat dalam belajar dari rumah. Anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini dan juga tugas yang harus anak-anak selesaikan hari ini sudah Bu Lutfi unggah di Google Classroom. Jadi silahkan anak-anak bisa langsung membukanya dan menyelesaikan tugasnya. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Sekarang kita simak bersama-sama materi pembelajaran hari ini yuk. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang pertama. Nah coba anak-anak perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang bermain layang-layang, betul sekali. Nah, pernahkah anak-anak bermain layang-layang? Nah, pernah belum? Pasti sudah pernah ya, terutama untuk anak-anak yang laki-laki, pasti sering bermain layang-layang. Nah, anak-anak, tahu tidak mengapa layang-layang ini bisa terbang, bisa bergerak ke kanan, ke kiri? Karena apa anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar salah satunya mengenai ini anak-anak. Layang-layang bisa terbang ke kanan ke kiri ketika kita terbangkan di udara ya. Nah hari ini anak-anak kita akan belajar yang pertama mengenai informasi sumber energi alternatif. Kemudian kita juga belajar mengenai karya dekoratif. Yang ketiga kita juga belajar mengenai lamanya waktu suatu kejadian. Jadi terdapat 3 pokok materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah anak-anak, sudahkah kalian membaca teks bacaan pada bahan ajar? Jadi pada bahan ajar terdapat bacaan yang berjudul energi alternatif. Nah pada teks bacaan ini menceritakan atau berisi mengenai energi alternatif yang dapat digunakan manusia. Nah mengapa ada energi alternatif? Kemudian energi alternatif itu apa? Nah jadi anak-anak, bahan bakar yang biasanya digunakan oleh manusia itu adalah bahan bakar minyak. Sedangkan bahan bakar minyak itu jumlahnya sangat terbatas. Jika manusia tidak dapat mengolah atau memanfaatkan bahan bakar tersebut secara bijak, maka apa yang terjadi anak-anak? Lama-lama bahan bakar minyak tersebut akan habis. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka ada yang namanya energi alternatif anak-anak. Nah, energi alternatif ini dapat digunakan sebagai pengganti dari bahan bakar minyak anak-anak. Sebelumnya, Bu Lutfi akan menjelaskan dulu bagaimana cara menemukan informasi bacaan. Yang pertama, anak-anak silakan membaca teks bacaan dengan teliti. Kemudian yang kedua, silakan anak-anak mencari ide pokok dari setiap paragrafnya. Yang ketiga, silakan anak-anak menyimpulkan dan meringkas kalimatnya. Kemudian setelah diringkas dan disimpulkan dari kalimat setiap paragraf itu, anak-anak rangkai kalimat tersebut menjadi sebuah informasi bacaan. Nah, anak-anak sebelumnya tadi kita sudah membicarakan mengenai energi alternatif. Nah, energi alternatif itu terdapat 3 anak-anak. Coba anak-anak perhatikan ketiga gambar ini. Nah, ini merupakan gambar dari energi alternatif. Gambar yang pertama yaitu panas matahari ya. Yang kedua, pasti anak-anak sudah bisa menebak karena ada hubungannya dengan air, yaitu energi air, betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah energi angin. Nah, ketiganya ini merupakan sumber energi alternatif anak-anak. Yang pertama mengenai energi panas matahari. Nah, energi panas matahari ini menggunakan panel surya. Kita bisa membuat pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan panel surya.
Contoh panel surya itu seperti yang ada di gambar ini anak-anak. Nah, selanjutnya yang kedua ada energi air. Nah, dari energi air ini anak-anak manusia dapat memanfaatkan energi air untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, PLTA ini memanfaatkan derasnya arus air yang akan dimanfaatkan untuk menjadi energi. Yang ketiga yaitu energi angin anak-anak. Nah, dari energi angin ini dapat membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Jadi namanya PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu dengan memanfaatkan kencangnya angin. Nah, setelah anak-anak mengetahui mengenai informasi teks bacaan, sekarang tugas anak-anak adalah mencari informasi dari teks bacaan di misi yang pertama. Nah, di sini ada di halaman 2, nanti silakan anak-anak kerjakan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Di sini terdapat gambar layang-layang yang terbang ya anak-anak. Seperti yang awal kita bicarakan, layang-layang bisa terbang karena apa anak-anak? Karena adanya angin, betul sekali. Salah satu energi alternatif tadi anak-anak, sumber energi alternatif yaitu angin. Nah, layang-layang ini juga diterbangkan oleh angin anak-anak. Yang namanya energi angin. Nah, hari ini anak-anak juga akan belajar mengenai layang-layang, tetapi bukan belajar bagaimana cara menerbangkannya. Tapi anak-anak akan belajar mengenai karya dekoratif yang berhubungan dengan layang-layang. Nah, ini merupakan contoh karya dekoratif anak-anak. Karya dekoratif itu apa ya? Nah, karya dekoratif itu hasil dari seni dekoratif, yaitu menghias suatu benda, bangunan, atau objek lainnya. Hal yang ditonjolkan dalam karya dekoratif ini yaitu motif. Nah, motif merupakan pola yang diulang-ulang anak-anak. Unsur dari karya dekoratif itu yang pertama ada titik, kemudian ada bidang, ada garis, dan juga ada warna. Kita akan bahas satu persatu. Dari mulai yang pertama anak-anak, yaitu titik, kemudian garis. Nah, garis ini bisa berupa garis lurus, garis putus-putus, atau garis melengkung ya, garis seperti membentuk tangga. Nah, kemudian ada juga garis zigzag dan lain-lain. Nah, ini namanya garis anak-anak. Kemudian ada bidang, yaitu suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, hanya mempunyai dimensi panjang dan lebar ya. Contohnya ini. Kemudian ada warna. Nah, di sini ada banyak sekali warna anak-anak. Nanti jika anak-anak mengkreasikan karya layang-layang, silakan anak-anak bisa memanfaatkan berbagai warna ini anak-anak. Nah, ini contoh dari gambar dekoratif. Jadi, ciri dari gambar dekoratif itu adanya motif atau pola yang berulang. Jadi, di sini ada sebuah bangun yang diulang-ulang, kemudian warnanya juga beragam, dan juga ada garis ya anak-anak. Nah, ini contohnya. Contoh lain adalah ini anak-anak. Bentuknya seperti ikan, tetapi dihias menggunakan berbagai macam pola, mulai titik, garis, dan juga warna ya anak-anak. Nah, tugas anak-anak pada misi yang kedua yaitu membuat gambar layang-layang. Kemudian anak-anak hias dengan menggunakan unsur titik, kemudian ada garis dan juga warna. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ada di halaman 3. Ini dikerjakan di buku gambar ya anak-anak. Nah, anak-anak, siapa yang pernah bermain layang-layang? Coba angkat tangan. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang anak-anak butuhkan untuk bermain layang-layang? Apakah dari pagi sampai sore? Atau dari siang sampai sore? Nah, jadi dalam melakukan suatu kegiatan itu pasti membutuhkan waktu ya anak-anak, seperti anak-anak ketika bermain layang-layang. Membutuhkan waktu. Nah, hari ini kita juga akan belajar mengenai lama waktu suatu kejadian anak-anak. Bagaimana cara menghitungnya? Langkah yang pertama, kita lihat dulu dari pukul berapa memulai sebuah kegiatan, kemudian berakhir pada pukul berapa. Yang kedua, mengurangkan waktu tersebut, sehingga akan memperoleh lama waktu setiap kegiatan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut ya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, ini mulai bermain layang-layang pukul 16.30. Kemudian selesai bermain layang-layang pukul 16.30 ya.
Kemudian kita akan menghitung lama waktu bermain layang-layang. Caranya, kita ketahui dulu waktu selesainya itu berapa anak-anak. Waktu selesainya yaitu pukul 16.30. Kemudian waktu mulainya yaitu pukul 15.30. Nah, waktu ini kita kurangkan. Jadi waktu selesai dikurangi waktu mulai. Pukul 16.30 dikurangi 15.30 anak-anak, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 atau 1 jam. Jadi lama waktu Udin bermain layang-layang yaitu 1 jam atau 60 menit anak-anak. Nah, kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Banu pergi ke rumah Adi untuk mengerjakan tugas matematika bersama. Banu berangkat pukul 15. Nah, di sini Banu berangkat pukul 15, maka jarum pendeknya menunjukkan angka 3 ya. Kemudian Banu itu pulang ke rumah pukul 16.15 anak-anak. Nah, jarum pendeknya di angka 4 dan jarum panjangnya ada di angka 3 karena melebihi 15 menit. Kemudian kita akan menghitung lamanya Banu berada di rumah Adi, yaitu dengan waktu pulang dikurangi dengan waktu berangkat anak-anak. Waktu pulang itu yaitu 16.15 ini anak-anak. Kemudian waktu berangkatnya itu yaitu pukul 15. Nah, 16 lebih 15 dikurangi 15 itu adalah 1.15 atau 1 jam 15 menit. Jadi lama waktu Banu bermain di rumah Adi itu ada 1 jam lebih 15 menit anak-anak. Nah, sekarang kita coba soal yang terakhir ya anak-anak. Contohnya, Dino berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6.30 dan sampai di sekolah pukul 7.30. Kita ketahui ya, berarti Dino berangkat ke sekolah ini pukul 6.30 dan sampai pukul 7. Sedangkan Siti berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6 dan sampai pukul 6.45. Siti ini pukul 6 berangkatnya anak-anak dan sampainya pukul 6.45. Pertanyaannya adalah, siapakah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke sekolah? Caranya bagaimana? Caranya kita cari satu persatu dulu. Kita cari mulai dari Dino, ini waktunya berapa, dan Siti ini waktunya berapa. Kita cari satu persatu. Nah, waktu yang dibutuhkan Dino untuk sampai ke sekolah itu kita ketahui bahwa waktu sampainya ini pukul 7. Berarti 7 dikurangi 6.30. Nah, 6.30 ini waktu berangkatnya. Jadi, hasilnya adalah 30 atau 30 menit. 30 menit adalah waktu yang dibutuhkan Dino untuk sampai ke sekolah. Sekarang kita akan hitung waktu yang dibutuhkan oleh Siti, ya. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh Siti yaitu Siti berangkat pukul 6 dan sampai pukul 6.45. Jadi, caranya waktu Siti sudah sampai di sekolah yaitu 6.45 dikurangi waktu Siti berangkat itu jam 6 anak-anak. Nah, hasilnya adalah 45 atau 45 menit. Jadi, yang membutuhkan waktu lebih lama yaitu adalah Siti karena 45 dengan 30 itu kan besar 45. Jadi, jawabannya adalah Siti yang membutuhkan waktu lebih lama. Setelah ini, silakan anak-anak mengerjakan misi yang ketiga, yaitu menghitung lamanya waktu suatu kejadian di halaman 4. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai informasi penting dalam bacaan. Bacaan tadi mengenai sumber energi alternatif, betul sekali. Kemudian kita juga belajar mengenai lama waktu suatu kegiatan atau kejadian. Yang ketiga, kita juga belajar mengenai karya dekoratif. Yang kemudian, anak-anak akan membuat karya dekoratif itu dalam bentuk layang-layang seperti pada contoh tadi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak merasa senang ya. Nah anak-anak, setelah ini silakan anak-anak mengerjakan latihan pembelajaran yang ada di halaman 5 ya anak-anak. Silakan dikerjakan 5 soal pilihan ganda. Oke? Nah, bagaimana anak-anak? Semoga setelah anak-anak mempelajari materi melalui video ini bisa semakin paham ya. Setelah ini, silahkan anak-anak bisa langsung mulai untuk mengerjakan tugas. Dan juga untuk pengumpulannya, boleh diberi waktu sampai nanti malam.
Jadi silakan anak-anak kerjakan dengan maksimal. Bu Lutfi tunggu karya dari anak-anak ya. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Lutfi. Semoga banyak manfaat yang bisa anak-anak ambil dari pembelajaran hari ini. Dan juga anak-anak merasa senang ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.